Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan berinteraksi, bersosialisasi walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Basir. Ya, jadi topik kita pembahasan pada kali ini yaitu Al-Basir. Al-Basir adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna yang berarti Maha Melihat. Jadi makna dari Al-Basir di situ ialah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi kita belajar tentang Asmaul Husna yaitu Al-Basir, yang artinya Maha Melihat, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ Maha melihat terhadap segala sesuatu yang ada pada diri makhluknya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ya, bagi kita kalau misalkan yang tersembunyi apa di situ, tidak bisa melihat hal-hal yang gaib bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala di situ jika menghendaki memberikan ilmu kepada seorang hamba untuk melihat hal-hal yang tersembunyi atau hal-hal yang gaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, besar maupun kecil. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat terhadap makhluknya, ciptanya, baik besar, hewan yang paling kecil pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia di situ terbatas penglihatannya. Jikalau ilmu pengetahuan misalkan meneliti yang namanya hewan, bakteri, bisa menggunakan alat yang namanya mikroskop, ya. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Dia yang Maha melihat terhadap makhluknya, baik makhluk itu besar maupun kecil, di langit maupun di bumi. Jadi apa-apa yang ada di langit Allah yang melihatnya. Jadi apa-apa yang ada di bumi juga Allah yang melihatnya. Penerapan sifat Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan selalu berhati-hati dalam bertindak, karena Allah Subhanahu wa taala di situ Maha melihat segala perbuatan kita. Dengan kita mempelajari tentang makna Al-Basir di situ, yaitu Maha melihat, mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di situ Maha melihat terhadap segala sesuatu. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail lagi, lebih rinci lagi tentang makna Al-Basir. Yang pertama, makna Al-Basir, Allah Maha melihat. Al-Basir menunjukkan bahwa Allah memiliki penglihatan yang sangat sempurna dan tidak terbatas. Jadi penglihatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, ya.
Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di situ Maha melihat. Dia melihat segala sesuatu tanpa ada yang terlewatkan, termasuk hal-hal yang tersembunyi di dalam hati manusia. Apapun yang ada di dalam hati manusia, baik itu yang baik, baik itu yang kurang baik, baik itu yang buruk, baik itu yang sangat buruk, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Makna al-basir yang kedua, melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang terlihat oleh mata manusia maupun yang tidak terlihat. Yang selanjutnya, makna al-basir yang ketiga, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada di situ ya. Jadi semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang tersembunyi di dalam hati manusia itu sendiri. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ intinya memiliki sifat al-basir, yaitu yang maha melihat terhadap segala sesuatu. Contoh penerapan sifat al-basir di sini. Bagaimana contoh penerapan sifat al-basir? Yang pertama, berhati-hati dalam bertindak. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ maha melihat terhadap segala perbuatan makhluknya, maka kita senantiasa menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Berhati-hati dalam bertindak. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat, kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang kurang baik, yang membawa kepada dosa dan juga membawa kepada hal-hal yang buruk di masa depan. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita senantiasa menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam bertindak. Contoh penerapan sifat al-basir yang kedua, melihat keindahan alam. Menggunakan penglihatan untuk merenungkan kebesaran Allah dalam ciptaannya, seperti keindahan alam semesta. Jadi dengan kita melihat keindahan alam, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ yang memiliki kekuasaan sepenuhnya, yang itu yang apa yang ada di dunia ini, yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Serta keindahan alam itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita bisa merenungkan yang namanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pada situ ciptaan manusia dan juga makhluk yang lain dan juga keindahan alam semesta, merenungkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakannya dengan penuh makna. Contoh penerapan sifat al-basir yang ketiga, melihat orang lain membutuhkan bantuan. Menggunakan penglihatan untuk melihat orang-orang yang membutuhkan bantuan dan memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi dengan kita memahami makna al-basir di situ, menumbuhkan rasa kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Contoh penerapan sifat al-basir yang keempat, melihat hal-hal baik untuk ibadah. Menggunakan penglihatan untuk membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat suci dan melakukan ibadah lainnya. Jadi itu ada berkaitan dengan sifat al-basir, melihat hal-hal yang baik untuk ibadah. Jadi kita menggunakan penglihatan kita dengan secara baik. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penglihatan kepada diri kita yang sempurna.
Makanya menggunakan penglihatan juga dengan sebaik mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang Maha melihat terhadap segala makhluknya. Ya, di situ ya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala pada situ Al-Basir yang Maha melihat. Dalil yang berkaitan dengan sifat Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya apa di situ? Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak ya menerimanya. Kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, menjelaskan kepada kita bahwasanya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada berhak yang menerimanya. Jadi kalau misalkan diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada situ disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Jadi kita kalau misalkan menetapkan hukum di antara sesama manusia, maka tetapkanlah hukum tersebut dengan adil. Ya, dengan adil sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar juga Maha melihat. Ya. Itu dasar hukum dari sifat Asmaul Husna yang kita bahas, yaitu Al-Basir yang Maha melihat. Al-Basir yang Maha melihat. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan ini semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.